Perkenalkan, saya Vini Rahma Fitrianti dengan NIM 2086206176 dari Prodi S1 PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai huruf vokal Arab Melayu. Sebelum itu, saya akan menjabarkan terlebih dahulu apa itu huruf vokal. Huruf vokal merupakan huruf untuk melambangkan fonem vokal, yaitu A, I, U, E, dan O, atau disebut juga dengan huruf hidup. Huruf vokal ini dapat ditempatkan di awal, di tengah, maupun di akhir dari suatu kata. Sebagaimana huruf Arab Melayu ini tidak mempunyai huruf vokal. Semua hurufnya adalah huruf konsonan. Oleh karena itu, untuk membantu bunyinya membutuhkan harokat sebagai tanda vokal. Akan tetapi, karena huruf Arab Melayu ini pada umumnya dituliskan tanpa harokat, maka untuk mempermudah cara bacanya dapat digunakan 3 huruf bantu, yaitu huruf alif, waw, dan ya. Namun demikian, tidak semua ucapan A, I, U, E, O dalam Arab Melayu ini dituliskan dengan huruf bantu dalam penulisannya. Huruf-huruf tersebut hanya dipergunakan pada tempat-tempat tertentu sebagai huruf bantu. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk mempermudah cara bacanya dapat digunakan 3 huruf bantu, yaitu huruf alif, waw, dan huruf ya. Yang pertama ada huruf alif. Huruf alif ini dia sebagai huruf bantu vokal A. Contohnya dari kata agama. Huruf alif dari kata agama yang diberi warna merah ini posisinya sebagai huruf bantu vokal A dari kata agama. Contoh yang kedua adalah papan. Huruf alif dari kata papan ini posisinya juga sebagai huruf bantu vokal A dari kata papan. Huruf bantu yang kedua adalah huruf waw. Huruf waw ini sebagai huruf bantu vokal U dan O. Contohnya ada kata hujan. Huruf waw yang diberi warna merah ini posisinya sebagai huruf bantu vokal U dari kata hujan. Kemudian yang kedua adalah bola. Huruf waw dari kata bola ini yang diberi warna merah posisinya sebagai huruf bantu vokal O dari kata bola. Kemudian huruf bantu yang ketiga adalah huruf ya. Huruf ya ini sebagai huruf bantu vokal I dan E. Contohnya yang pertama ada kata ikan. Huruf ya yang diberi warna merah ini posisinya sebagai huruf bantu vokal I dari kata ikan. Kemudian contoh yang kedua adalah kata dewasa. Huruf ya yang diberi warna merah ini posisinya juga sebagai huruf bantu vokal E dari kata dewasa. Selanjutnya, mengeja suku kata yang menggunakan vokal U dan O. Yang pertama di awal kata. Vokal U dan O di awal kata, baik itu suku kata terbuka ataupun tertutup, dilambangkan dengan huruf alif dan waw. Contohnya di sini ada 4 contohnya. Yang pertama ada kata undi, ulang, organ, otak. Keempat contoh ini di awal katanya vokal U dan O menggunakan huruf alif dan waw. Yang pertama ada kata undi. Kata undi ini dia memiliki 2 suku kata, un dan di. Vokal U dari kata undi ini diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata undi ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Dan yang kedua kata ulam. Ulam juga memiliki 2 suku kata, U dan lam. Namun vokal U di awal katanya tidak dibarengi dengan huruf konsonan. Maka dari kata ulam ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Sedangkan untuk vokal O-nya dari kata organ. Organ juga memiliki 2 suku kata, or dan gan. Vokal O di awal katanya terdapat huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata organ ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Dan yang kedua ada kata otak. Otak juga memiliki 2 suku kata, O dan ta. Namun vokal O di awal katanya tidak dibarengi dengan huruf konsonan setelahnya. Maka vokal O ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Yang kedua pada tengah kata. Vokal U dan O pada tengah kata, baik itu pada suku kata terbuka ataupun tertutup, dilambangkan dengan huruf waw. Contohnya ada kata curah, jumpa, roti, dan rompi. Keempat contoh ini dia menggunakan huruf waw di tengah katanya. Yang pertama ada kata curah. Kata curah ini dia mempunyai 2 suku kata, cu dan ra. Namun vokal U di tengah katanya
tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata curah ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Yang kedua ada kata jumpa. Kata jumpa juga memiliki dua suku kata, jum dan pa. Vokal U di tengah katanya terdapat huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata jumpa ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Yang kedua ada kata roti pada vokal O. Kata roti ini dia memiliki dua suku kata, ro dan ti. Namun vokal O di tengah kata roti ini tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata roti ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Dan yang kedua ada rompi. Rompi juga memiliki dua suku kata, rom dan pi. Namun vokal O di tengah katanya terdapat huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata rompi ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Dan yang ketiga ada pada akhir katanya. Vokal U dan O di akhir kata, baik itu suku kata terbuka ataupun tertutup, dilambangkan dengan huruf waw. Di sini juga ada 4 contohnya, ada kata jambu, rumput, toko, bodoh. Dari 4 kata ini di akhir katanya dilambangkan dengan huruf waw. Yang pertama ada jambu. Kata jambu juga memiliki dua suku kata di akhir katanya, jam dan bu. Namun vokal U di akhir katanya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata jambu ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Dan yang kedua ada rumput. Rumput ini juga memiliki dua suku kata, rum dan put. Namun di akhir katanya huruf vokal U-nya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata rumput ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Contoh yang ketiga untuk penggunaan vokal O ada toko. Toko ini juga memiliki dua suku kata, to dan po. Namun vokal O di akhir katanya tidak dibarengi dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata toko ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Dan yang keempat contohnya ada bodoh. Bodoh ini huruf vokal O-nya di akhir katanya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata bodoh ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Kemudian selanjutnya ada mengeja suku kata yang menggunakan vokal A di awal kata. Vokal A di awal kata, baik itu suku kata terbuka ataupun tertutup, dilambangkan dengan huruf alif. Contohnya ada dari kata asin dan asma. Di sini terlihat di awal katanya dilambangkan dengan huruf alif. Yang pertama ada kata asin. Kata asin memiliki dua suku kata, a dan sin. Huruf vokal A di awal katanya tidak dibarengi dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata asin ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Yang kedua ada contohnya asma. Asma ini dia memiliki dua suku kata, as dan ma. Namun huruf vokal di awal katanya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata asma ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Dan yang kedua pada tengah kata. Vokal A di tengah kata pada suku kata terbuka itu dilambangkan dengan huruf alif. Contohnya dari kata taman. Taman ini dikatakan suku kata terbuka karena taman kan memiliki dua suku kata, ta dan man. Vokal A di tengah katanya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata taman ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Sedangkan untuk suku kata tertutupnya tidak dilambangkan dengan huruf apapun pada tengah katanya. Di sini contohnya ada bantal. Vokal A pada tengah katanya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata bantal ini disebut sebagai suku kata tertutup dan tidak dilambangkan dengan huruf apapun. Dan yang ketiga pada akhir kata. Jika suku kata hanya mempunyai satu huruf vokal A saja, maka vokal A-nya dilambangkan dengan huruf alif pada akhir katanya. Di sini ada dua contohnya, ada kata tua dan ria. Di sini terlihat di akhir katanya dilambangkan dengan huruf alif. Dan di kata ria juga di akhir katanya dilambangkan dengan huruf alif. Kedua contoh ini disebut sebagai suku kata yang terbuka karena di akhir kata, karena tua dan ria mempunyai dua suku kata, tua dan ria. Nah, di akhir katanya vokal A-nya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya, maka kedua contoh ini disebut sebagai suku kata yang terbuka.
Selanjutnya, mengeja suku kata yang menggunakan vokal E. Yang pertama pada awal kata. Vokal E di awal kata, baik itu suku kata terbuka ataupun tertutup, dilambangkan dengan huruf alif. Contohnya di sini ada kata emak dan empat. Kedua contoh ini terlihat bahwa di awal katanya dilambangkan dengan huruf alif. Yang pertama ada kata emak. Emak ini memiliki dua suku kata, e dan ma. Vokal e di awal katanya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata emak ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Contoh yang kedua ada empat. Empat ini memiliki dua suku kata, em dan pat. Namun vokal e di awal katanya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata empat ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Kemudian yang kedua pada tengah kata, vokal E di tengah kata tidak dilambangkan dengan huruf apapun. Di sini terlihat dua contohnya, ada kata kena dan bahtera. Penggunaan huruf E di tengah katanya tidak dilambangkan dengan huruf apapun. Dan yang ketiga pada akhir kata, vokal E di akhir kata dilambangkan dengan huruf ia tidak bertitik. Di sini terlihat dua contoh, ada kata komunisme dan egoisme. Di sini nampak bahwa di akhir katanya huruf penggunaan vokal E-nya dilambangkan dengan huruf ia tidak bertitik. Selanjutnya, mengeja suku kata yang menggunakan vokal I dan E. Yang pertama pada awal kata. Vokal I dan E pada awal kata, baik itu suku kata terbuka maupun suku kata tertutup, dilambangkan dengan huruf alif dan ya. Di sini terdapat tiga contohnya, ada kata ikut, inti, dan ela. Di sini terlihat di awal katanya dia dilambangkan dengan huruf alif dan ya. Yang pertama ada kata ikut. Kata ikut ini memiliki dua suku kata, i dan kut. Penggunaan huruf vokal i di awal katanya tidak terdapat huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata ikut ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Dan yang kedua ada kata inti. Kata inti ini memiliki dua suku kata, in dan ti. Namun di awal katanya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata inti ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Sedangkan untuk penggunaan vokal e-nya, di sini contohnya ada ela. Ela ini memiliki dua suku kata, e dan la. Namun vokal e di awal katanya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata ela ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Dan yang kedua pada tengah kata. Vokal i dan e di tengah kata, baik itu suku kata terbuka maupun tertutup, dilambangkan dengan huruf ya. Contohnya di sini ada 4, ada kata kira, simpan, dewa, dan tembak. Di sini terlihat penggunaan vokal i maupun vokal e di tengah katanya dilambangkan dengan huruf ya. Yang pertama ada kata kira. Kata kira ini memiliki dua suku kata, ki dan re, ki dan ra. Penggunaan vokal i di tengah katanya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata kira ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Dan yang kedua ada kata simpan. Penggunaan vokal i di tengah katanya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata simpan ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Begitu juga untuk penggunaan vokal e. Di sini yang ketiga contohnya ada kata dewa. Kata dewa ini memiliki dua suku kata, de dan wa. Penggunaan huruf vokal e di tengah katanya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka kata dewa ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Dan yang keempat contohnya ada kata tembak. Penggunaan vokal e di tengah kata dari kata tembak ini terdapat huruf konsonan setelahnya. Kan dia memiliki dua suku kata, tem dan ba. Maka vokal e di tengah katanya diikuti dengan huruf konsonan setelahnya. Maka dari kata tembak ini disebut sebagai suku kata yang tertutup. Kemudian yang terakhir contohnya pada akhir kata. Vokal i dan e pada akhir kata pada suku kata terbuka dilambangkan dengan huruf ya. Di sini contohnya ada kata kari dan sepi. Di sini terlihat di akhir katanya terdapat atau dilambangkan dengan huruf ya. Kedua contoh ini disebut sebagai suku kata yang terbuka karena kari dan sepi memiliki dua suku kata, ka dan ri, kemudian se dan pi. Nah, di akhir katanya penggunaan vokal i-nya tidak diikuti dengan huruf konsonan setelahnya.
Oleh karena itu, dari kata kari dan sepi ini disebut sebagai suku kata yang terbuka. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai huruf vokal Arab Melayu. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.